Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang program linear hari ini, bab yang baru. Program linear ini nanti kita akan mencari maksimum atau minimum. Misalnya kita sebagai seorang pengusaha, maka kalau kita mau menghitung-hitung untung, maka kita akan mencari yang maksimum. Kalau kita sedang menghitung modal, maka kita akan mencari yang minimum. Nah, seputar itu nanti program linear untuk mencari max atau min. Tapi sebelumnya di pertemuan kali ini kita akan belajar dulu tentang sistem pertidaksamaan linear. Apa itu sistem pertidaksamaan linear? Sistem pertidaksamaan linear itu mempunyai bentuk umum seperti ini. Kenapa ini disebut sistem pertidaksamaan linear? Karena dia pertidaksamaan. Kenapa sih pertidaksamaan? Nah, ini bentuknya lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kenapa disebut sistem? Karena pertidaksamaannya tidak cuma satu. Ada 3, ada 2, ada 4 itu. Kalau cuma satu saja, maka cukup pertidaksamaan linear. Tapi karena lebih dari satu, maka disebut sistem pertidaksamaan linear. Nah, kenapa disebut linear? Karena variabel X dan variabel Y-nya pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 2 disebut kuadrat. Nah, jawaban dari sistem pertidaksamaan linear yang bentuknya kayak gini nih tadi, itu berupa gambar. Jadi jawabannya berupa gambar. Nah, bagaimana itu menggambarnya? Mari kita coba. Nah, misal saya punya pertidaksamaan ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita selesaikan satu persatu. Pertidaksamaan yang pertama dulu. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan, kita perlu menyelesaikan yang persamaan terlebih dahulu. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan, selesaikan yang persamaan dulu. Persamaan linear ini kalau digambar bentuknya garis lurus. Kalau persamaan kuadrat bentuknya kurva lengkung ke atas atau kurva lengkung ke bawah. Itu kalau kuadrat. Nah, kita ketemu dengan persamaan linear. Berarti kalau digambar berupa garis lurus. Kita gambar. Siapkan sumbu X-nya, sumbu Y-nya. Nah, bagaimana cara menggambar? Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Untuk menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kita cari titik potongnya. X-nya sama dengan 0 dulu. 0 itu artinya ditutup. Tutup saja X-nya pakai tangan kalian kalau kalian mengerjakan sendiri. Tutup X-nya, itu artinya X-nya dianggap 0. Kelihatan 2Y sama dengan 8, berarti Y sama dengan 4. Berarti saat X-nya 0, Y-nya adalah 4. Maka koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4. Gambar 0,4. Sini misalnya, 0,4. Sudah ketemu titik potong sumbu Y. Gantian, bagaimana mencari titik potong sumbu X? Berarti Y-nya 0. Y-nya 0, tutup Y-nya. Tersisa X sama dengan 8. Berarti titik potong sumbu X-nya, titik potongnya adalah 8,0. Gambar 8,0 di mana? Ini 8,0 ini ya. Ada 8,0. Terus hubungkan dua titik ini menggunakan garis lurus. Ketemulah ini adalah persamaan garis 2X plus 2Y sama dengan 8. Di pas garis ini sama dengan karena dia masih HP dari persamaan. Nah, karena soal kita adalah pertidaksamaan, bagaimana cara menentukan HP-nya? Kita perlu tahu dulu ini garis. Garis ini membelah jadi 2. Ada daerah bagian bawah dan ada daerah bagian atas. Nah, ini daerah bagian atas ini seluruhnya sampai ke atas. Ini juga di bawah garis itu juga seluruhnya. Yang manakah HP-nya? Apakah kalau yang lebih kecil selalu di bawah? Tidak mesti. Yang lebih besar juga tidak mesti selalu di atas. Caranya untuk menentukan mana yang lebih kecil, yang bawah apa yang atas, kita ambil titik uji. Titik paling gampang untuk diambil adalah 0,0. Nah, ujilah 0,0. Tapi perlu ingat, 0,0 ini ambil di daerah mana? Dia di daerah bawah. 0,0 ini kebetulan letaknya di daerah bawah. Saat kita mengambil satu titik yaitu 0,0 untuk diuji, itu artinya kita sedang menguji seluruh titik di bagian bawah. Kita hanya menguji satu tapi hasilnya untuk semua titik yang bagian bawah. Kenapa bawah? Lah karena 0,0-nya ada di bawahnya garis. Oke, kita mulai uji 0,0. Masukkan aja X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0.
0 tambah 2 kali 0. Nah, tanda sama dengan sudah nggak berlaku lagi. Karena ini sudah di daerah bawah. Sama dengan itu di daerah pas yang garis. Ini sudah titik-titik ini di sini ya. Ini sudah titik-titik-titik. Sudah bukan sama dengan lagi. Nah, yang manakah? 0 berarti titik-titik-titik 8. 0 itu lebih kecil 8. Nah, tanda lebih kecil, ya toh benar toh 0 itu lebih kecil 8. Tanda lebih kecil ini adalah hasilnya. Tadi kita ngambil titik bagian mana? Bawah kan? Ternyata tandanya apa? Lebih kecil. Berarti kita dapatkan kesimpulan bahwa seluruh daerah yang bawah yang diwakili oleh 0 tadi yang kita uji, hasilnya lebih kecil. Berarti kebalikannya yang atas adalah lebih besar. Nah, berarti yang bawah ini K kecil. Kalau saya tulis begini biar nggak lupa. B besar. Oh, yang bawah kecil. Dari mana kecil? Karena tadi kita ngambil 0, hasilnya lebih kecil. Berarti seluruh yang bawah daerah lebih kecil. Yang atas berarti kebalikannya. Nah, habis itu kita lihat soal. Soalnya mintanya apa? Soalnya mintanya lebih kecil. Berarti HP-nya yang mana? Tinggal lihat ini tulisan bantuannya ini. Berarti HP-nya yang di bawah. Karena bawah adalah daerah lebih kecil. Nah, ada pengecualian di sini. Biasanya daerah yang diarsir itu daerah HP ya. HP-nya mana? Bawah. Berarti bawah yang diarsir. Nah, untuk ini ada pengecualian. Yang diarsir bukan yang HP. Arsir yang bukan HP. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini. Jadi kalau HP-nya tadi yang mintanya lebih kecil, yang lebih kecil itu di bawah, berarti HP-nya daerah bawah, yang diarsir malah bukan yang bawah. Berarti yang diarsir kebalikannya, yang atas. Yang diarsir bukan HP. Oke, gitu ya. Itu diterima dulu, nanti saya akan jelaskan. Sekarang, kalau sudah selesai mengarsir, berarti pertidaksamaan yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Sebelum mencari pertidaksamaannya, kita cari dulu persamaannya. 3x plus y sama dengan 8. Caranya seperti tadi. Cari titik potong sumbu y dan sumbu x. Tutup bergantian. Tutup artinya 0. Kalau x-nya 0, y-nya 9. Berarti koordinat titik potong sumbu y-nya 0,9. Di mana? Ya udah di titik saja 0,9 kira-kira. Sudah ketemu gantian sekarang, y-nya yang ditutup. Y-nya ditutup, y-nya 0, maka x-nya adalah 3, 9 bagi 3. Berarti koordinat titik potong sumbu x adalah 3,0. Di sini 3,0. Setelah itu, buat garis lurusnya yang dihubungkan oleh 3,0 dan 0,9. Lalu beri nama di ujung garis biar nggak bingung. Oh, ini garis yang namanya 3x plus y sama dengan 9. Baru ketemu persamaannya. Untuk mencari pertidaksamaan, kita perlu menguji. Kita akan uji titik 0,0. Titik 0 ini letaknya di mananya garis? Di sebelah bawah ya, sebelah bawahnya garis. Berarti nanti saat kita uji titik 0,0 dimasukkan, apapun hasilnya itu untuk seluruh titik di daerah bawahnya garis ini. Kita mulai diujikan. 0 tambah 0, berarti 0 dengan 9. 0 dengan 9 lebih kecil. Oh, hasilnya ternyata lebih kecil. Berarti tadi ngambilnya di bawah kan? Berarti yang daerah bawah ini lebih kecil, yang daerah atas ini lebih besar. Dari mana taunya? Nah, tadi sudah diuji, ketemunya lebih kecil. 0 dengan 9 kan 0 lebih kecil 9. Nah, kita tahu daerah kecil yang bawah, daerah besar yang atas. Terus untuk mengarsir kita cari, lihat soalnya. Nah, kita lihat soalnya. Mintanya apa sih? Mintanya lebih kecil. Berarti daerah HP-nya yang bawah. Kan yang bawah yang kecil. Terus karena daerah HP-nya yang bawah, ingat tadi yang diarsir bukan HP. Malah yang diarsir berarti yang atas. Karena yang HP-nya yang bawah. Gitu ya, yang diarsir bukan HP. Oke, selesai. Sudah ngarsir berarti selesai. Sekarang yang ketiga, x lebih besar sama dengan 0. Cari persamaannya. X sama dengan 0. Nah, garis mana toh x sama dengan 0 itu di mana? X sama dengan 0 itu sama saja dengan sumbu y.
Karena di sumbu Y ini semua titik-titik di sini X-nya 0 semua. Ini ada 2 titik aja X-nya 0, 0,4, 0,9, 0,10. X-nya 0 semua. Jadi garis Y, sumbu Y itu kata lainnya adalah garis X sama dengan 0. Ini saya beri nama di ujung garis. X sama dengan 0 itu malah tegak. Kebalikan ya, kalau sumbu X itu tidur, tapi kalau garis X malah tegak. X sama dengan 0, itu garis yang tegak di titik 0, berarti pas sumbu Y. Nah, sumbu Y atau garis X sama dengan 0 itu membagi menjadi 2 bagian. Sebelah kanan garis sama sebelah kiri garis. Sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, yang mana HP-nya? Lihat kalau yang di kanan itu pasti kan ini X sama dengan 0 ya. Kalau yang di kanan itu kan pasti lebih besar. Ada angka 3, angka 8, 5, 7, 6. Semuanya lebih besar 0. Yang di kiri garis ada angka berapa? Min 1, min 2, min 3. Berarti yang sebelah kiri garis lebih kecil 0. Nah, sekarang lihat soal. Soalnya mintanya apa? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti HP-nya yang mana? Yang mana yang besar? Yang besar yang di sebelah kanan, yang kecil yang di sebelah kiri. Nah, mana yang diminta soal? Soalnya mintanya yang lebih besar. Berarti HP-nya yang sebelah kanan. Kalau begitu, yang diarsir malah yang sebelah kiri. Oke, diarsir sebelah kiri. Selesai. Sekarang yang Y lebih besar sama dengan 0. Buat persamaannya dulu. Y sama dengan 0. Maaf ketutup. Ini Y sama dengan 0. Di manakah Y sama dengan 0? Garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Ini namanya garis Y sama dengan 0. Kok bisa? Lihat. Semua titik-titik di sini Y-nya 0. Ini tadi salah ya. Ini harusnya 8,0 ya. Nah, titik-titik di sini Y-nya 0. Jadi garis sumbu X ini adalah garis Y sama dengan 0. Kebalikan dengan sumbunya. Kalau sumbu Y itu tegak, maka garis Y malah tidur. Begitu. Nah, garis Y sama dengan 0 atau sumbu X ini membagi menjadi 2. Bagian atas atau bagian bawah. HP-nya yang mana? Lihat di sini. Kalau yang di atas itu ada angka 1, 2, 3, 4. Kalau yang di bawah ada angka min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti yang atasnya garis ini apa? Besar, yang bawahnya apa? Kecil. Awas, BK ini untuk garis yang lurus, BK yang ini untuk garis yang miring ya. Nah, lihat soal. Mintanya apa? Lebih besar. Berarti HP-nya yang mana? HP-nya yang daerah besar. Yang besar itu yang atas. Yang diarsir berarti yang bukan HP. Berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang bawah. Nah, ini contoh kalau ngarsirnya kurang panjang. Yang ini tuh harusnya diarsir karena dia bukan HP. Ini garis ini kan semuanya bukan HP yang di sebelah sini. Yang ini juga kurang panjangnya harusnya diarsir ini. Sekarang lihat yang paling bersih. Yang paling bersih inilah HP-nya. Alasan kenapa kok tidak diarsir HP, karena supaya hasil akhirnya nanti bersih. Kalau HP yang kamu arsir, nanti kamu cari yang paling ruwet. Nyari paling bersih sama nyari paling ruwet, gampang paling mana? Paling bersih. Jadi kalau mengarsir jangan yang HP. Ya. Kalau HP tidak diarsir, maka hasil akhirnya HP-nya bersih. Nah, oke, sekarang perlu kamu tahu ada 4 titik yang penting. Titik pojok HP. HP ini berbentuk segi 4. Nah, titik pojoknya ini yang nantinya akan digunakan untuk program linear. Jadi titik 1, titik ini, sama satu lagi titik ini. Ini nanti titik yang penting. Ini titik juga, tapi ini bukan titik pojok HP. Jadi nanti ini tidak digunakan. Yang digunakan hanya yang titik pojok. Oke, selesai. Jawaban dari pertidaksamaan linear ini ya kayak gini, gambar ini. Kalau sudah ada yang bersih dan kamu tulis HP, sudah selesai. Begitu ya, semoga menjelaskan. Kalau kurang jelas nanti bisa diputar ulang videonya.